Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah Manajemen Rantai Pasok. Untuk minggu ketiga, minggu ini kita akan membahas tentang perancangan produk baru dalam perspektif SCM. Tujuan pembelajaran untuk materi kali ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya rancangan produk dalam menciptakan daya saing. Mahasiswa mampu menjelaskan keterlibatan supplier dalam perancangan produk baru. Mahasiswa mampu menjelaskan dampak finansial keterlambatan dan peluncuran produk baru. Dan mahasiswa mampu menjelaskan perancangan untuk supply chain management. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Oke, perancangan produk baru itu sebetulnya adalah salah satu fungsi vital atau penting yang sejajar dengan fungsi-fungsi lain di dalam supply chain seperti pengadaan material, produksi, dan distribusi. Seperti yang sudah kita bahas di minggu pertama, bahwa ada dua jenis aktivitas di dalam supply chain ya, yaitu yang pertama ada aktivitas fisik dan yang kedua ada aktivitas media pasar. Nah, perancangan produk itu termasuk dalam kelompok aktivitas mediasi pasar, sama seperti aktivitas riset pasar dan layanan purna jual. Kenapa sih perancangan produk baru itu termasuk aktivitas mediasi pasar? Karena perancangan produk adalah upaya untuk mengakomodasi aspirasi pelanggan, sehingga produk yang dihasilkan nanti akan sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh konsumen atau pelanggan. Kemudian, kenapa perusahaan berlomba-lomba menciptakan produk baru? Karena keinginan pelanggan yang beragam dan semakin tingginya spesifikasi produk yang diinginkan serta persaingan yang ketat itu mendorong perusahaan-perusahaan untuk semakin inovatif dalam menciptakan produk-produk baru. Jadi ada dua aspek penting yang menjadi alasan kenapa perusahaan itu menciptakan produk baru. Oke, di minggu lalu kita sudah membahas apa itu produk inovatif dan apa itu produk fungsional ya. Kita sudah sangat paham apa yang dinamakan dengan produk inovatif. Jadi, produk-produk seperti kamera, kemudian HP, komputer, serta produk-produk fashion itu berkembang sangat pesat di pasaran. Nah, karena apa? Karena didorong oleh perkembangan teknologi maupun selera pelanggan yang selalu berubah. Nah, selera konsumen yang dinamis atau berubah-ubah ini dan disertai oleh kemampuan supply chain mengakibatkan siklus hidup produk-produk inovatif menjadi semakin pendek. Jadi itulah alasan mengapa produk inovatif itu siklusnya pendek ya, karena itu tadi perkembangan teknologi dan selera pelanggan yang selalu berubah. Nah, sebetulnya pengembangan produk itu menjadi isu yang penting pada produk-produk inovatif, tapi tidak terlalu penting untuk produk-produk fungsional. Tapi dalam kenyataannya, produk fungsional sekarang ini kan berubah ke arah produk inovatif. Nah, contohnya misalkan sederhananya adalah produk pasta gigi dan deterjen. Sebetulnya mereka itu kan produk-produk fungsional ya, tapi karena persaingan yang ketat, akhirnya perusahaan-perusahaan itu membuat inovasi untuk menguasai pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan. Jadi kalau kita lihat di toko-toko ya atau di pasaran yang saat ini beredar, kalau pasta gigi itu kan banyak sekali ya macamnya, ada yang ekstra formula apa, kemudian ada tambahan bahan apa. Nah, itulah bentuk inovasi dari pasta gigi. Padahal sebelumnya ya pasta gigi ya hanya untuk untuk gosok gigi ya, seperti itu. Nah, jadi pada bab ini kita akan membahas hal-hal yang terkait perancangan produk baru pada perspektif SCM. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang perancangan produk, saya mau menjelaskan terlebih dahulu ya, ini komponen-komponen dari produk-produk itu sendiri, terdiri dari apa saja. Jadi pada intinya ada 3 komponen utama,
yang disebut dengan core components atau komponen inti, kemudian yang kedua ada packaging components, dan yang ketiga adalah support service component. Ini kita bahas yang pertama dulu, yaitu core components atau komponen inti dari produk. Ini kaitannya langsung kaitannya itu langsung sama bentuk fisik dan fungsi dari produk itu sendiri. Jadi misalkan kayak dimensinya, ukurannya, bentuknya, kemudian fiturnya apa saja, itu termasuk komponen inti dari produk. Komponen yang kedua adalah packaging komponen atau komponen kemasan. Tapi yang dimaksud kemasan di sini itu tidak sebatas bungkus plastik atau kertas yang kita tahu ya, tapi kemasan di sini itu artinya lebih ke penampilan luar dari suatu produknya. Misalkan seperti brand name atau nama brandnya, merek, kemudian harga, kemudian trademark. Bedanya trademark sama brand name itu apa sih? Kalau brand name itu ya nama mereknya, kalau trademark itu lebih kayak ke entah itu logonya atau tagline-nya, seperti itu ya. Kemudian kualitas itu termasuk ke packaging components, kemudian model, style, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan komponen yang ketiga yaitu support services component atau komponen layanan pendukung ya ini. Jadi ini kaitannya itu dengan layanan pendukung dari ketersediaannya produk. Jadi contohnya kayak waktu pengiriman, kemudian tersedianya manual instruction. Jadi kalau misalkan teman-teman beli barang elektronik atau produk elektronik itu kan biasanya ada manual instruction-nya. Kemudian installation, maintenance and repair. Ini juga kalau biasanya teman-teman membeli produk elektronik seperti itu dan lain sebagainya, itu termasuk komponen pendukung layanan. Oke, kita kembali lagi ke perancangan produk baru. Jadi dalam merancang produk itu sebetulnya ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya yaitu yang pertama, kemudahan untuk diproduksi. Ini seperti merancang produk baru itu tidak hanya memperhitungkan keinginan pelanggan, tapi juga sangat perlu melihat kemampuan produksinya. Jadi perusahaan itu juga harus bisa memperkirakan kira-kira produk A yang akan diproduksi ini bisa nggak sih diproduksi dengan alat-alat yang dimiliki atau bahan-bahan yang dimiliki, seperti itu. Hal kedua yaitu tentang kelayakan jual. Jadi ini kira-kira barang yang dirancang ini layak dibeli oleh konsumen atau tidak. Itu bisa dilihat dari misalkan perancangan kualitasnya itu sudah memenuhi atau belum. Kemudian kira-kira sudah memenuhi kebutuhan konsumen atau memenuhi keinginan konsumen belum, seperti itu. Hal yang ketiga yaitu biaya. Ini pasti aspek yang penting juga. Yang keempat yaitu waktu pengembangan rancangan. Di sini hal yang perlu dipertimbangkan tuh seperti berapa lama produk baru tersebut itu dirancang sampai nanti akhirnya bisa masuk atau meluncur ke pasaran. Ini nanti yang disebut dengan time to market ya. Time to market itu waktu yang dibutuhkan mulai dari perancangan produk sampai produk itu terjual di pasaran. Dan yang terakhir yaitu terkait aspek lingkungan dan aspek supply chain management itu sendiri. Jadi ada tidaknya supplier yang akan memasok bahan baku, kemudian mesin yang ada di pabrik itu fleksibel atau tidak, bisa digunakan untuk memproduksi barang tersebut atau tidak. Kemudian kira-kira nanti produk dengan rancangan seperti ini bisa didistribusikan menggunakan jalur apa atau transportasi apa, seperti itu. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam merancang produk. Nah, bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di produk-produk inovatif, kecepatan meluncurkan rancangan-rancangan produk yang baru itu sangatlah penting ya. Ini bisa disebut dengan time to market.
yaitu waktu antara gagasan perancangan produk baru dimulai sampai produk tersebut dipasarkan. Nah, karena proses merancang produk baru itu harus melalui berbagai fase kegiatan dan masing-masing kegiatan tersebut itu tentunya memakan waktu dan biaya, maka proses dari pencarian ide sampai rancangan siap diluncurkan itu bisa cukup lama, dan di dalamnya bisa jadi seringkali ada pengulangan untuk menyesuaikan rancangan dengan informasi-informasi yang terbaru. Nah, fase-fase kegiatan dalam perancangan produk baru secara umum itu ada idea generation atau menghasilkan ide dulu, fase yang pertama, kemudian business and technical assessment, penilaian bisnisnya atau penilaian secara teknisnya seperti apa produknya, kemudian product concept, ini fase untuk menentukan konsep produknya yang akan dirancang seperti apa. Kemudian setelah mengetahui konsep produknya seperti apa, fase berikutnya itu product engineering and design. Jadi mendesain secara lebih detail lagi. Kemudian fase berikutnya itu prototype design, yaitu mendesain prototype. Mendesain prototype itu ya membuat contoh, ya paling gampangnya dimengerti adalah membuat prototipenya, membuat contoh dari produk itu sendiri. Kemudian setelah ada prototype, produk tersebut masuk ke fase test and pilot production. Test and pilot ini lebih kayak menguji, entah itu menguji ketahanan produknya, menguji kualitas. Kemudian kalau misalkan makanan ringan itu mungkin bisa jadi rasa makanannya seperti apa, sudah sesuai belum dengan konsepnya, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan atau tidak, seperti itu. Kemudian jika sudah berhasil, masuk ke fase manufacturing ramp up. Ini maksudnya ya memproduksi secara betulan. Setelah memproduksi secara betulan ini, baru produk itu diluncurkan ke pasar, seperti itu. Jadi panjang sekali ya fase-fase dalam merancang produk itu, mulai dari idea generation sampai produk tersebut meluncur. Nah, sebagai catatan, lamanya time to market antara satu produk dengan produk lainnya itu jelas berbeda. Contohnya, ini ada 3 produk yang berbeda ya, ada printer. Kalau printer itu membutuhkan waktu mulai dari perancangan sampai akhirnya meluncur di pasaran itu sekitar 3-6 bulan. Kemudian untuk produk otomotif itu pasti produknya lebih kompleks ya, lebih susah untuk dirancang. Untuk produk otomotif itu membutuhkan waktu 18-60 bulan, sangat lama sekali. Dan ada contoh obat-obatan. Nah, kita kirakan obat-obatan yang kecil itu mungkin ya merancangnya hanya sebentar ya nggak jauh beda lah sama printer mungkin ya, tapi ternyata juga sekitar 60 bulan. Lama sekali ya untuk menciptakan sebuah obat baru ya, termasuk pengujian dan registrasi produk, seperti itu. Ada cara untuk memperpendek time to market ya, ada 3. Di antaranya adalah keterlibatan banyak pihak, mulai dari wakil-wakil bagian fungsional di dalam perusahaan maupun pihak luar seperti supplier dan pelanggan. Jadi keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan itu sangat penting dilakukan seawal mungkin dalam proses perancangan produk. Kenapa? Untuk menghindari adanya perubahan mendasar pada rancangan produk setelah memasuki fase-fase akhir. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak dilibatkan dari awal pihak-pihak yang penting ini tadi? Ya, itu akan menimbulkan tambahan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Kok bisa? Ya, karena kemungkinan terjadi kan perubahan-perubahan yang akan terjadi itu ketika produk itu sudah memasuki fase-fase akhir, seperti itu. Jadinya harus mengulang dari awal. Nah, sedangkan kalau misalkan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut itu dilibatkan dari awal, maka paling tidak jika ada perubahan itu ya hanya sedikit, seperti itu.
Kemudian cara untuk memperpendek time to market yang kedua yaitu manajemen proyek yang bagus, dan tim perancangan produk yang solid, dinamis, dan energik, dan yang terakhir adanya teknologi yang mendukung. Nah, ini saya ada gambar, jadi ini ada kaitannya sama yang keterlibatan pihak-pihak penting tadi. Ini karena banyak proses harus diulang ke fase-fase yang lebih awal, jadinya biaya perubahan rancangannya akan semakin besar gitu ya. Jadi ini sumbu X-nya ini adalah fase atau waktu. Semakin ke kanan itu adalah fase akhir. Jadi kita lihat kalau misalkan ada terjadi perubahan di fase akhir, jelas biaya perubahan rancangannya semakin tinggi. Nah, bandingkan dengan jika terjadi perubahan perancangannya itu ada di fase-fase awal, maka biaya rancangannya juga yang dibutuhkan juga jauh lebih rendah seperti itu. Gitu ya. Nah, pihak-pihak penting dalam perancangan produk baru itu bisa termasuk supplier, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, sekarang bagaimana sih keterlibatan supplier dalam perancangan produk baru? Jadi, secara tradisional, rancangan produk selesai dibuat dan siap diproduksi, baru suppliernya dipilih. Nah, tapi di era modern seperti sekarang, banyak perusahaan yang akhirnya memilih supplier sebelum proses rancangan produknya dimulai, sehingga supplier tersebut bisa dilibatkan dalam kegiatan perancangan produk. Nah, kenapa supplier itu harus dilibatkan? Ya ini, karena mereka diperlukan untuk memberikan masukan tentang material apa yang cocok untuk suatu rancangan produk baru dan apakah supplier tersebut bisa memasok material yang dibutuhkan. Nah, kemudian manfaat yang dapat diperoleh yaitu penghematan biaya material, kemudian peningkatan kualitas dan kecocokan material dengan rancangan yang dibuat, serta pengurangan waktu perancangan maupun waktu manufaktur. Ada kriteria penentuan supplier yang akan dilibatkan di perancangan produk. Ini hanya untuk perancangan produk ya, bukan kriteria penentuan supplier secara umum. Hanya untuk perancangan produk saja. Jadi yang pertama ini perusahaan-perusahaan itu memilah supplier-supplier untuk item-item yang kompleks dan supplier-supplier kritis. Maksudnya adalah material memang harus atau bahan baku tuh harus dipasok dari supplier tersebut. Tidak bisa diganti oleh supplier lainnya, maka perlu dilibatkan sejak awal. Sedangkan untuk supplier-supplier yang memasok material atau komponen sederhana dan relatif standar, jadi bisa tergantikan lah ya, itu bisa dilibatkan hanya pada fase-fase akhir perancangan produk. Nah, ini ada contoh keterlibatan supplier dalam perancangan produk baru. Ini ada contoh dari GM atau General Motor. Jadi keterlibatan supplier-supplier kunci itu merupakan salah satu kontributor bagi suksesnya General Motor mereduksi waktu pengembangan produknya. Jadi dari 60 bulan, sebelumnya dari 60 bulan, ketika si GM ini melibatkan supplier untuk merancang produknya, menjadi hanya 18 bulan saja. Jadi sangat signifikan ya pengurangan waktunya. Nah, GM ini juga menggunakan teknologi informasi. Jadi dia menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi e-factory untuk mengkomunikasikan rancangan produk ke supplier-supplier kunci. Nah, khususnya untuk supplier body systems. Jadi itu adalah supplier penting bagi General Motor. Oke, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang produk baru itu sebetulnya bukan hanya masalah kemudahan untuk diproduksi, kelayakan jual, biaya, dan waktu pengembangan, tapi juga ada aspek-aspek lain yang lebih memperhitungkan supply chain manajemennya. Jadi perancangan produk yang mempertimbangkan aspek-aspek supply chain management itu dinamakan dengan design for SCM. Nah, secara umum design for SCM ini mempertimbangkan hal-hal seperti
kemudahan untuk menyimpan, mengirim, dan mengembalikan produk. Kemudian yang kedua, fleksibilitas rancangan terhadap perubahan permintaan pelanggan. Yang ketiga, modularity, itu maksudnya adalah banyak komponen atau modul yang sama yang bisa digunakan untuk membuat produk akhir yang berbeda. Jadi komponen dasarnya atau modul dasarnya itu sama, tapi nanti bisa dibuat menjadi produk akhir yang bermacam-macam. Itu maksudnya modularity. Yang keempat, aspek lokalisasi, jadi rancangan yang memperhatikan bisa tidaknya sebagian kegiatan perakitan akhir finalisasi itu dilakukan di area pemasaran. Dan yang kelima, reusability dari rancangan atau rancangan yang bisa digunakan kembali. Jadi contoh-contohnya ini, kita tahu ya, IKEA ya, dia perusahaan furnitur terkenal. IKEA ini mempertimbangkan aspek logistik, kemudahan menyimpan dan mengirim. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah membeli produk dari IKEA, jadi produknya itu yang dijual di gudangnya itu dalam bentuk produk yang belum dirakit. Jadi memang sengaja. Jadi IKEA ini memang sengaja agar konsumennya itu merakit produk furniturnya sendiri. Dan mengapa seperti itu ya, karena memang untuk menyimpan dan mengirimkan ke pelanggan atau ke konsumen itu jauh lebih mudah, seperti itu. Contoh yang kedua adalah Hewlett Packard atau HP. Ini HP, jadi produsen printer dunia. Dia mempertimbangkan aspek modularity dan aspek lokalisasi. Jadi aspek modularity tadi itu kan membuat modul yang sama ya di awal, tapi nanti bisa menjadi produk akhir yang berbeda-beda. Dan aspek lokalisasi ini contohnya buku petunjuk berbahasa lokal dan perakitan power supply sesuai tempatnya. Jadi sebetulnya lokalisasi itu maksudnya adalah melokalkan hal yang tidak lokal. Seperti itu. Jadi kalau di tempat di pabrik aslinya kan buku petunjuknya jelas berbahasa sana ya. Nah, aspek lokalisasi ini maksudnya adalah mengubah sesuatu yang sebetulnya tidak lokal menjadi lokal gitu. Jadinya kalau misalkan HP ini dijual di Indonesia ya, jadi buku petunjuknya berbahasa Indonesia. Kalau HP-nya dijual di Jepang, berarti buku petunjuknya juga berbahasa Jepang, seperti itu. Dan perakitan power supply sesuai tempatnya. Itu sebagai contoh untuk HP. Kemudian contoh yang ketiga adalah dari General Motors lagi. Dia menggunakan konsep reusability dan modularity karena mereka menggunakan rancangan-rancangan tersebut sebelumnya sebagai dasar untuk mengembangkan rancangan berikutnya. Nah, bagaimana kalau misalkan produk baru itu terlambat diluncurkan ke pasaran? Jadi, pada intinya itu bisa membawa banyak dampak negatif ya bagi perusahaan dan supply chain, antara lain pesaing mungkin juga meluncurkan produk baru dan merebut pangsa pasar lebih awal. Yang kedua, bisa mengakibatkan cost of run yang besar. Yang ketiga, perusahaan itu terlambat mendapatkan pemasukan dari produk baru, bahkan harus menutupi biaya pengembangan yang lebih besar. Dan yang terakhir, keterlambatan perusahaan mencapai kondisi break-even point. Ada satu contoh dari Nokia. Jadi ini kalau teman-teman mungkin beberapa mungkin ada yang tahu atau mungkin ada yang tidak tahu, Nokia itu adalah dulu itu merek HP yang pertama muncul kalau nggak salah ya, atau ya pokoknya Nokia ini menjadi leader bagi semua perusahaan ponsel yang ada di dunia itu sekitar tahun 80 sampai 90-an. Dulu produk pertamanya itu namanya Mobira Senator. Kemudian perusahaan lain mulai bermunculan dengan tenaga ahli yang berkompetensi, di mana koneksi data menjadi sebuah sistem komunikasi data di masa depan, bukan lagi komunikasi suara. Jadi pada dasarnya
produk Nokia ini adalah HP yang hanya bisa digunakan untuk telepon dan SMS pada zaman itu. Nah, sayangnya banyak perusahaan lain yang akhirnya bermunculan dengan tenaga ahli yang berkompetensi. Jadi, perusahaan-perusahaan itu mengeluarkan HP atau telepon genggam dengan fitur-fitur yang lebih canggih. Nah, pada akhirnya Nokia itu baru menyadari hal ini di tahun 2013 saat divisi hardware Nokia itu diakuisisi oleh Microsoft, dan disitulah akhir masa kejayaan Nokia. Jadi mereka tuh terlambat untuk membuat sistem operasi Symbian menjadi open source gitu. Jadi mereka melakukannya ketika Android sudah hadir dan diterima dengan baik oleh konsumen. Jadi keduluan Android. Jadinya pergerakan yang terlalu lambat membuat Nokia perlahan-lahan ditinggalkan konsumen setianya. Jadi zaman dulu tuh memang Nokia itu sangat laris dan menjadi leader ya, di mana-mana orang HP-nya pasti Nokia. Kemudian yaitu bermunculan perusahaan-perusahaan dengan produk inovatif yang lebih canggih. Jadi ada selain inovatifnya yaitu menambahkan kamera, kemudian bisa terkoneksi dengan internet. Akhirnya aplikasi-aplikasi itu konsumennya bisa mendownload aplikasi-aplikasi itu secara mandiri. Jadi Nokia itu terlambat meluncurkan produk baru. Disitulah membuat Nokia akhirnya ditinggalkan, dan saat ini sepertinya sudah tidak ada ya ini Nokia ini. Oke. Jadi kesimpulannya adalah perancangan produk itu merupakan aktivitas yang tidak kalah penting dengan aktivitas lainnya di dalam supply chain. Perlunya keterlibatan pihak lain sejak awal dalam produksi seperti supplier akan membuat perancangan produk menjadi lebih cepat dan hemat. Keterlambatan peluncuran produk, khususnya produk inovatif, jelas akan menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan. Oke, sampai sini materi untuk minggu ketiga. Terima kasih. Jangan lupa untuk cek selalu Google Classroom-nya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.